Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusandi dengan NIM D01193662. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem K3 peranca pada pekerjaan konstruksi. Nah, adapun pengertian dari peranca. Peranca merupakan alat yang digunakan untuk membantu pekerjaan konstruksi bangunan yang disusun sesuai dengan kebutuhan guna membantu pekerjaan di tempat yang tinggi. Nah, di mana peranca itu sendiri digunakan untuk membantu pekerjaan yang di tempat tinggi yang disusun sesuai dengan kebutuhan yang guna untuk membantu pekerja dalam melakukan pekerjaannya yang terutama pada bidang yang lebih tinggi. Kemudian peranca diperuntukkan untuk pekerjaan yang memiliki ketinggian lebih dari 2 meter yang tidak mampu dijangkau oleh pekerja secara mandiri. Nah, di mana peranca sendiri didesain untuk digunakan pada medan yang memiliki tinggi lebih dari 2 meter. Nah, apabila medannya kurang dari 2 meter, maka peranca tidak perlu dipasang pada tempat tersebut. Kemudian bentuk dari peranca itu sendiri. Biasanya peranca yang digunakan memiliki bentuk modular tabung logam maupun menggunakan bahan-bahan lain. Nah, di mana peranca sendiri terbuat dari logam yang berbentuk silinder maupun bahan-bahan yang bersifat keras lainnya. Kemudian di beberapa negara seperti Indonesia umumnya masih menggunakan bambu sebagai peranca. Nah, di Indonesia sendiri sering dilihat bahwa pekerjaan konstruksi yang ada di Indonesia masih menggunakan bambu sebagai peranca karena masih menggunakan alat-alat sederhana dan bambu tersebut masih dapat menunjang pekerjaan konstruksi yang dilakukan. Kemudian fungsi dari peranca itu sendiri yaitu sebagai tempat untuk bekerja dengan aman bagi pekerja sehingga keselamatan kerja dapat terjamin. Nah, fungsi dari peranca ini adalah menjaga kestabilan dari pekerjaan dari para pekerja sehingga pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Kemudian sebagai pelindung bagi pekerja lain seperti pekerja yang ada di bawah sehingga dapat terlindung dari kejatuhan benda-benda yang ada di atas. Nah, dengan adanya peranca ini pekerja yang ada di bawah tentu dapat secara tidak langsung mendapatkan perlindungan dari adanya peranca ini karena dapat melindungi pekerja yang bawah dengan lantainya sehingga pekerja yang di bawah tidak akan tertimpa oleh benda-benda yang dijatuhkan dari atas. Kemudian ada beberapa jenis-jenis peranca. Yang pertama yaitu peranca andalang, kedua peranca tiang, ketiga peranca besi beroda, keempat peranca besi tanpa roda, selanjutnya peranca penggantung, peranca frame, dan peranca door cam. Nah, adapun potensi bahaya dari penggunaan peranca yang kemungkinan akan terjadi yaitu runtuhnya sebagian unit peranca akibat kegagalan komponen. Ya, yang dimaksud dari kegagalan komponen itu sendiri yaitu perakitan peranca tidak sesuai dengan prosedur sehingga membuat mur atau penyambung dari peranca tersebut longgar sehingga runtuhnya peranca tersebut dapat terjadi. Kemudian yang kedua adalah jatuh akibat beban kerja lantai yang lemah. Nah, peranca sendiri diperuntukkan dan mempunyai tempat lantai sendiri. Nah, akibat ketika lantai itu tidak kuat menerima beban dari pekerja, maka lantai tersebut akan mengalami kerusakan sehingga dapat melukai para pekerja yang bekerja di atasnya. Kemudian yang ketiga adalah tertimpa benda-benda yang jatuh dari peranca dan melukai pekerja. Nah, sebagai pekerja, pengaturan peranca tersendiri harus terus diperhatikan dengan mengecek kondisinya apakah benar-benar terpasang dengan baik atau tidak. Ketika peranca terpasang dengan baik, maka
pekerjaan dapat berjalan dengan mulus, dan apabila peranca itu sendiri tidak terpasang dengan baik, maka pekerjaan dapat terganggu. Kemudian yang terakhir adalah terpeleset akibat lantai kerja yang kotor dan licin. Nah, pada peranca tersendiri, pada peranca itu sendiri, lantai dari peranca harus diperhatikan dengan baik, karena ketika peranca tersebut lantainya kotor, maka pekerjaan dapat terganggu sehingga dapat mengurangi atau menghambat waktu yang diberikan untuk mengerjakan suatu proyek, apalagi pekerjaan tersebut terjadi pada di medan yang lebih tinggi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.